wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh dengan misi taubat, yang saya hormati Ketua TKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Aktif selaku imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan dunia. Amin. Dan para hadirin jemaah bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan bisa jadikan contoh dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, berbangsa dan bernegara. Di manakah keberadaan akhlaknya, yaitu ada di dalam Al-Quran. Seperti biasa, mari kita kaji surah Al-Hajj dari ayat 34 sampai ke 38. Saya kembali, mari kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Yaitu orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, orang-orang yang lurus lillah, karena Allah. Jadi orang-orang yang hanif itu digambarkan dalam sejarah itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Di sana itu orang itu ada yang beragama, ada yang Majusi, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada Sobiin. Itu di Sobiin ini memang maknanya banyak. Ada yang menyatakan itu yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, ada yang menyatakan Sobiin itu adalah orang Yahudi yang menyimpang, ada juga yang menyatakan Sobi itu artinya orang yang dari Yahudi masuk Islam, macam-macam artinya. Nah, di sini ditegaskan ghairul musyrikin, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya masih ada para pendahulu, para rohaniawan, pendeta yang masih berpegang teguh kepada ajaran tauhid. Mereka itu mempercayai bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sana ada tanda-tandanya yang digambarkan dalam kitab Injil. Di antaranya yaitu ada di dalam malaikatnya. Makanya ada orang ketika Nabi Muhammad itu di akhir hayatnya itu meminta maaf kepada para sahabat. Ini luar biasa, Pak. Pemimpin, orang yang menjadi panutan ketika ajalnya sudah mendekat, rasa. Saya kira banyak, Pak, ya, orang yang mendekat ajalnya terus dia itu memberikan firasat. Ada pertanda. Makanya kalau orang tua sudah memberikan pertanda, itu si anak harus hati-hati. Jangan bilang biasa, jangan seperti itu. Kalau orang tua sudah ngasih tanda-tanda, isyarat, dan itulah orang-orang yang baik. Orang yang memberikan firasat itu sudah diberikan kabar oleh Allah. Maka dia pun sampaikan kepada anak-anaknya, kepada orang yang berada di sekitarnya dengan bahasa bukan bahasa vulgar, bukan bahasanya anak, tetapi bahasa yang halus. Nah, saya sudah tua. Nah, saya sakit-sakitan. Nah, saya ini mungkin tidak panjang lagi umurnya, umpamanya seperti itu. Nah, ini si anak harus kontak, harus connect. Jangan sampai udahlah ya seperti ini. Jangan seperti itu. Ya, jadi di sini Nabi ketika menjelang ajalnya dia minta maaf. Di sana ada sahabat yang yaitu dengan garangnya, saya ya Rasul tidak mau maafkan engkau. Silakan apa aku pernah dipukul kamu. Tidak sekedar itu, saya waktu telanjang, buka baju dan seterusnya. Di sana orang-orang sahabat itu pada cinta semua pada Rasul. Ya Rasul, ganti aku sebagai penggantinya kalau mau dipukul oleh si fulan. Nah, ketika itu langsung dipukul, dia langsung ambil pemukulnya, juga bilang pemukulnya itu ada di rumah, diambilkan di rumah, dikasihkan kepada sahabat. Nih, nah di sana sahabat pada
nangis semua. Ini orang kok tega-teganya begitu. Nah ternyata ini sahabat termasuk orang yang cinta kepada Rasul yang luar biasa. Langsung tubuhnya itu dilempar, dipeluk, mencium tanda kenabian. Artinya di sana itu dia menambah keyakinannya. Saya terus terangkan kalau jamaah itu sering memperhatikan jamaah gitu ya. Saya kadang-kadang itu Pak, ya Allah, jamaah keimanannya luar biasa. Ada yang istiqomah seperti biasa gitu ya, masuk. Ada yang mau pergi pakai celana jamaah dulu, ya Allah ya luar biasa. Ini tandanya ya, keimanan itu tidak bisa diukur dengan pengetahuan. Keimanan itu ya urusannya dengan Allah. Walaupun seperti apa, orang yang cinta itu akan melaksanakan dengan ketulusan. Nah, orang-orang yang cinta seperti itu. Nah, ini digambarkan orang-orang yang tidak mempunyai keimanan yang itu penuh dengan kemusyrikan, itu seperti dia itu melayang-layang di atas langit, diterpa oleh angin yang dahsyat, dia tersungkur langsung ke bawah. Nah, itulah orang-orang yang tidak mempunyai pondasi, sandaran yang kuat. Kalau dia punya sandaran yang kuat, tidak mungkin terombang-ambing. Ini mau pilihan RW kayak pilihan kurang aja. Beda ya. Sejatinya itu RW itu paling demokratis, paling demokratis. Nggak ada yang datang terus, Pak, suaranya berapa Pak? Saya bayar tanggal. Luar biasa. Ini mesti dicermin ya ke atasnya ya. Kalau ada serangan pagar malah begadang. Paling demokratis itu pemilihan RW paling bersih. Mestinya lurah juga begitu ya. Nggak ada serangan pagar itu orang ada yang ronda, yang dukung sana di sini mata-matai gitu ya. Ini paling demokratis dan mungkin pilihan yang paling bersih itu ya RW. RT RW Pak ya? Iya, RT RW itu yang paling bersih gitu. Nggak ada apa itu tambahan-tambahan. Ya, jadi orang-orang yang tidak mempunyai fondasi yang benar itu sandarannya kepada siapa? Yang dianggap orang hebat, kepada jenderal, kepada menteri, kepada pejabat-pejabat tertentu gitu. Nah itu sebenarnya ombak-ambing. Ketika ada musibah, ketika ada cobaan, dia terombang-ambing, tidak mempunyai kekokohan yang luar biasa. Kalau orang punya kekokohan yang luar biasa, ibadah rendah. Ya ini adalah urusan aku dengan Allah. Aku harus seperti ini. Selagi aku mampu, laksanakan. Ya kalau tidak mampu, memang kita itu tidak dipaksakan, disuruh sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia teruskan. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahidukum falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Wa likulli ummatin, setiap kelompok. Nah kalau umat itu sandarannya itu bukan negara Pak. Kalau umat itu sandarannya adalah akidah. Makanya kalau kita dengar umat Islam, umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha, nggak ada umat Indonesia, nggak ada. Umat Islam, umat Hindu. Jadi sandarannya itu adalah akidah, keimanan. Likulli ummatin, setiap umat ja'alna mansakan, aku berikan peribadatan. Tujuannya apa? Liyadhkuru ismallah, agar dia itu ingat kepada Allah. Ingat karena apa? Alama razaqahum, atas segala sesuatu yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, yaitu dari binatang ternak. Fa ilahukum, maka Tuhanmu ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu. Falahu, maka terhadapnya,
yaitu terhadap ilahul wahid aslimu, maka berserah dirilah kalian. Wa basyiril muhbidin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Ya, jadi kalau kita lihat Pak, kalau tauhid itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, nggak ada perbedaannya. Tuhannya siapa? Allah. Yang disembah siapa? Allah. Yang dijadikan sandaran siapa? Allah. Nah itu kalau akidah itu sama. Ya, nggak ada bedanya kalau akidah. Kalaupun terjadi itu penyelewengan. Orang Yahudi menyatakan bahwa Uzair anak Allah. Orang Nasrani menyatakan bahwa Isa anak Allah. Di sana ada penyekutuan terhadap Allah. Makanya di sini sudah jelas bahwa syariat ini yang berbeda-beda, Pak. Kita lihat Nabi Adam, syariatnya, cara ibadahnya. Di sana Qabil dan Habil untuk berkorban itu disuruh menyerahkan hartanya di tempat yang sepi. Nah, di tempat yang sepi nanti lihat siapa yang diterima, berarti yang hilang. Jadi di sana Qabil sebagai petani, Habil sebagai orang yang mempunyai hewan ternak. Nah di sana ada perbedaan Pak. Qabil yang sembarangan ngambilnya, ya tidak memilih yang terbaik. Habil mengambil yang terbaik untuk korbannya, yang memilih hewan yang gemuk yang terbaik. Ini ada perbedaan. Nah di sana yang diterima adalah yang korbannya si Habil. Cara penjodohannya juga beda. Kalau dulu dengan silang, biiznillah, biqudratillah, Nabi Adam dan Hawa mempunyai anak sepasang-sepasang, dibagikan silang. Nah ketika itu ada orang yang tidak mengikuti syariat, yaitu Qabil, tidak rela. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia itu lebih ganteng, lebih cantik, maka dia pengennya dengan yang sesamanya yang dilahirkan. Nah ini ketika itu nggak ada orang lain, maka syariat itu masih dibenarkan. Nanti berikutnya ketika Nabi Musa alaihissalam dan yang sebelumnya, orang itu boleh menikahi sekaligus adik dan kakaknya, kakak dan adiknya boleh poligami. Nah, kalau sekarang nggak boleh. Ya, jadi kalau poligami itu nggak boleh sekaligus kakak dan adiknya. Itu tidak diperkenankan. Itu syariat. Termasuk di dalamnya cara mengabdi kepada Allah. Sholat itu juga sudah ada. Saum juga sudah ada. Maka dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ada pernyataan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Salat mengabdi kepada Allah itu juga sudah ada. Seperti apa salatnya, seperti apa saumnya, wallahu a'lam. Cuma yang masih kentara yaitu haji Pak. Kalau haji itu sampai Nabi Muhammad ada di Makkah berdakwah, di sana itu ada orang-orang yang Yasrib, yang dulu itu namanya Yasrib, sekarang jadi Madinah, itu berkunjung ke Ka'bah, dia melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika Islam datang, diperkuat menjadi wajib. Wajibnya pun dijelaskan di sana itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sana ada keharusan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya ada persyaratannya, istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Mampu itu tidak hanya sekedar fisiknya, ya, bukan dirinya sendiri aja, tetapi yang menjadi kewajibannya itu juga harus terpenuhi. Kalau mau haji untuk dirinya ada, tapi untuk anak istrinya bagaimana? Kalau nggak ada, berarti nggak mampu. Ada bisa untuk memenuhi keseluruhannya, tetapi dia tidak sehat. Jangan dipaksakan. Karena apa? Sakit itu yang pemberian Allah. Lebih dari itu, mau haji tapi pengetahuannya nggak ada,
nanti bisa nyasar-nyasar ke tempat yang bukan untuk ibadah menjadi ibadah. Ya, memang ditangani Pak ya, terima kasih. Nah ini salah satu untuk bimbingan agar benar. Karena kadang-kadang orang mau haji terus lari ke tempat-tempat tertentu Pak. Ada juga orang haji terus nyarinya kadal Arab untuk obat itu, obat kuat itu, macam-macam. Nah makanya orang haji itu datangnya ke sana itu beraneka ragam. Makin tegaskan yang karena Allah itulah yang dibenarkan. Ya, jadi itulah mansakan ada ibadatannya yang berbeda-beda. Yang tujuannya untuk menyiarkan, untuk ingat kepada Allah. Dengan apa? Nah ini ada kekhususan alama rozaqahum, atas segala sesuatu yang telah aku berikan kepada mereka, rizkikan kepada mereka, berupa apa? Bahimatul an'am, binatang ternak. Tidak lain, sudah mau mengorbankan, ingat, fa ilahukum ilahun wahid, falahu aslimu, bahwa bagimu itu Tuhan yang satu, terhadapnya lah kalian itu berserah diri. Wa basyiril muhbinin, maka beri kabarlah kepada orang-orang yang nurut, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mengikuti perintah Allah. Ini kalau Al-Quran itu ketika terhadap orang Islam Pak, itu memberikan kabar gembira, wa basyiril itu Pak. Kalau untuk orang kafir itu indar. Anggar tahun amlam umbirhum la yu'minun gitu. Jadi di sana itu diberikan peringatan ataupun tidak bakal beriman. Jadi ada peringatan. Jadi di sini kalau untuk orang iman, wa basyiril, berikan kabar gembira, tetapi untuk orang yang tidak beriman diberikan peringatan. Siapakah orang-orang muhbitin itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa muhbitin? Alladzina, yaitu rupanya orang banyak. Ini sering banyak. Kalau di dalam Al-Quran itu biasanya kalau ada pernyataan muttaqin, muhsinin, muhbitin, ulil albab, itu biasanya ada penjelasan berikutnya. Ayat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapakah muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila. Nah, itu ada penjelasan. Siapakah orang yang bertakwa tersebut? Jabarkan. Di sini juga demikian. Siapakah orang yang muhbitin? Orang-orang yang taat. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang yang ketika disebut Allah wajilat qulubuhum, maka dia pun tersentuh hatinya, bergetar hatinya. Was-sabirin, ditambah lagi bersabar. Ala ma asabahum, atas segala sesuatu yang menimpa kepadanya. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang mau mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia itu menginfakkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, jadi ciri-ciri orang muhbitin itu diantaranya ya Pak ya. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang yang muhbitin, orang-orang yang taat, ketika disebut asma Allah, maka dia pun bergetar. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Oh iya, waktu sholat. Bukan ketika dimandangkan azan terus kenceng-kencengan azannya, bukan. Tetapi di sana, oh iya, waktunya sholat. Bergegas ke masjid, bergegas ambil wudu, bergegas untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi orang yang disebut asma Allah itu langsung bergetar hatinya, bukan malah nantang. Ya Allah, itu siapa sih sungguh-sungguh teriak-teriak, bukan seperti itu.
lagi enak-enaknya tidur, teriak-teriak ganggu lagi. Nah, bukan seperti itu. Itu kebalikannya yang saya bilang. Kalau orang beriman itu pasti tersentuh hatinya. Nah, inilah perkara tersentuh itu beraneka ragam. Tersentuh itu ada yang cuma yang subuh ya. Nah, itu imannya itu seberapa persen saya nggak tahu. Kalau subuh ya, langsung melangkahkan kakinya, ambil wudhu, gitu ya, itu udah mendingan. Kalau subuh ya, berangkat langsung ke masjid, itu yang baik. Nanti yang terbalik itu Pak, itu orang yang menunggu waktu. Jadi sebelum subuh dia itu sudah bangun. Nah itu orang yang hebat. Orang yang menunggu waktu, bukan ditunggu waktu. Ya sudah berjamaah, sudah hebat. Saya sering saya sampaikan, orang yang berjamaah itu niatnya itu dari sore mau subuh, itu niatnya dari sore, tidak langsung bangun kan? Dari sore sudah ada gimana ya? Dari sendal sudah ditata, pakainya baju yang mana ya? Itu sudah ditata dari sore. Makanya wajar kalau orang sholat subuh itu pahalanya luar biasa Pak. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah disertai dengan sholat sunnah, itu pahalanya itu lebih berharga daripada seisi dunia. Itu benar. Karena apa? Karena niatnya itu tidak langsung. Jauh-jauh hari, jauh jam waktunya itu sudah siap-siap. Saya terus terangkan, saya bapak-bapak itu ya ganteng-gantengnya, bersih-bersih Pak. Menyenangkan Pak. Orang yang jamaah subuh itu beda, mukanya berseri-seri, ya Allah, luar biasa, menyenangkan. Makanya Allah nyatakan seperti itu. Maka dinyatakan lagi, andaikan orang itu mengetahui pahala akan sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang walaupun dengan merangkak. Bayangkan Pak, dengan merangkak Pak, kalau tahu andaikan dibeberkan dulu pahalanya. Nah inilah hadis itu juga sah, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi orang-orang yang beriman, nah terus diteruskan, was-sabirina ala ma asabahum. Dia bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kepadanya. Kemarin saya sampaikan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi menyatakan, ala u'allimukumul kalimat, maukah engkau aku berikan kalimat? Takallama Musa hina jawazal bahr ila Bani Israel, yaitu ketika Nabi Musa itu berjalan dengan kapalnya, dengan melewati lautan beserta Bani Israel. Apa yang diucapkan? Allahumma lakal, ya Allah, ya Rabbi, bagimu segala puji. Jadi segala sesuatu yang menimpa kepada itu ya karena Allah. Dia diselamatkan dari Fir'aun itu karena Allah. Wa ilaikal musta'an, dan kepadamu aku ini mengadu. Ya kalau orang pagi-pagi mengadu kepada Allah, berarti dia nggak mengadu kepada Allah. Kalau ada orang pagi-pagi mengadu kepada orang, itu berarti nggak ingat Allah, menyingkirkan Allah. Pagi-pagi jelas mengadu kepada Allah disuruh. Wa antal musta'an, dan engkaulah Allah sebagai tempat untuk berlindung, untuk meminta pertolongan. Diteruskan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau orang yang beriman itu yang seperti ini, dia kepada Allah selalu memuji, kepada Allah selalu mengadu, kepada Allah yang memberikan pertolongan, tidak kepada yang lain. Nah itulah makanya was-sabirin ala ma asabahum, maka dia pun bersabar dengan segala sesuatu yang ditimpakan kepada mereka. Wal muqimis shalah, dan mendirikan salat. Ini orang-orang yang mubitin, yaitu orang yang selalu mendirikan salat. Jadi tidak pernah salatnya itu kurang, mendirikan salatnya dengan sempurna.
Di sana ada rukun, ada sunnah, ada tumanina, jangan lupa. Waktu Nabi Muhammad dengan sahabatnya, ada sahabat yang sholat, terus ditegur oleh Rasul, sholat lagi, terus sholat lagi sampai 3 kali. Maka dia berkata kepada Rasul, ya Rasul, apa yang salah? Coba kalau sholat, iktidal yang iktidal sampai sami Allahu liman hamidah, lurus badannya. Ini mohon maaf, kadang-kadang kalau di kampung itu ada sholat itu kayak burung kata-kata Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sampai berdiri. Jangan sampai belum berdiri tegak langsung rukuk, langsung sujud, itu dibenarkan. Nah ini perlunya tumaknina itu artinya berhenti sejenak, kira-kira lafaz subhanallah. Dan rukun itu tumaknina yang pertama. Kalau doa kita sunnah, ucapan subhan rabbil azim sunnah, subhan rabbil a'la sunnah, Allahumma firli ataupun rabbi firli sunnah. Yang wajib tumaknina. Ya jangan sampai kita tuh mengejar yang tidak besar, ya, itu mengejar yang kecil, mengabaikan yang besar, jangan sampai seperti itu. Ya jadi kalau sujud, ya kira-kira lafaz subhanallah, kanun sebelum mengucapkan. Jadi jangan kita buru-buru ucapannya, tetapi tumakninahnya tidak ada, itu tidak sah. Nah itulah gambaran salat yang semestinya. Wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan segala sesuatu yang telah Allah berikan. Wal bunna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna, dan unta, ja'alnaha, aku jadikannya, lakum bagimu, min bahimatil min sya'airillah, yaitu dari syiarnya Allah. Lakum bagimu fiha, yaitu terhadap unta, khair, itu ada kebaikan. Fadhkuru ismallah, maka ingatlah kepada Allah, 'alaiha shawab, atasnya itu berbaris-baris. Fa idza wajabat junubuha, dan ketika dia itu menjatuhkan lambungnya, fakulu minha wa atimul qani, maka makanlah darinya, wa atimu, dan berikan dagingnya itu, al qani'a, yaitu orang yang berada di rumah, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha, seperti itulah aku taklukkannya, lakum bagimu, la'allakum tashkurun, agar kalian itu termasuk orang yang bersyukur. Nah ini sampai jam berapa Pak? Terus Pak? Masih pagi ya? Masih pagi. Minggu ya Pak ya, Bapak. Nah di sini ada binatang yang dinyatakan yaitu onta. Tapi dalam tafsiran itu dinyatakan ada beberapa pendapat al-budna al-baqar, ada yang menyatakan demikian. Karena apa? Di situ al-budna itu lisab'i, untuk orang, 7 orang. Ada pernyataan seperti itu. Ya sudahlah, yang jelas onta dan sapi itu termasuk yang bisa dikorbankan. Onta itu dijadikan bagimu itu untuk syiar. Karena apa? Bagimu ada kebaikan. Unta itu salah satu ciptaan Allah yang besar, Pak. Termasuk juga unta ini termasuk hewan yang cerdas dan dibekali oleh Allah kelebihan-kelebihan. Jadi dari segi fisiknya ini adalah hewan yang besar. Yang kedua, dia itu mempunyai kelebihan, matanya itu ketika ada badai itu tetap jalan, nggak terganggu matanya. Jadi ketika badai pasir Pak ya, kalau di Arab Saudi itu ketika ada badai itu luar biasa, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Ke Bromo aja Pak, ada yang pernah Bromo? Saya pernah kemarin. Ke Bromo itu Pak ya, ketika ke Bromo di sana ada padang pasir yang luar biasa. Ketika ada badai kita nggak bisa ngapa-ngapain.
kuda pun nggak bisa jalan karena ada badai. Jadi sewaktu-waktu ada badai nggak bisa sampai ke Gunung Bromo. Sana ada tempat lapangnya, sampai ke sana harus jalan kaki. Nah jadi di sana yang namanya unta enggak, udah jalan itu. Di samping itu dia itu bisa menyimpan air yang begitu banyak. Ya karena dia hidup di tempat yang padang pasir, yang nggak ada air. Itulah Allah itu ciptakan itu luar biasa unta ini. Dan lebih dari itu, unta itu bagi manusia itu ketika disembelih, di situ ada air, walaupun ngambilnya itu dari air kotor untuk minumnya, ketika sudah dalam perut itu bersih Pak, bisa diminum manusia. Nah itulah kelebihannya. Makanya dinyatakan apa itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan apala yang guna ilal ibli kaifa khuliqat, gitu kan ya. Bagaimana ibil itu, unta itu diciptakan. Ya karena di sana menggambarkan itulah keagungan Allah. Nah, di sini ada kebaikan. Maka ingatlah kepada Allah. Nah, disebutkan lagi kalau kalian sudah memotongnya, ini jatuh lambungnya, itu artinya sudah memotongnya. Nah, kalau sudah memotongnya, boleh dibagikan. Kita berkurban itu boleh dibagikan kepada orang yang berdiam diri di rumah dan orang yang minta-minta. Ini mestinya ada Pak. Jadi kalau ada anak-anak yang berada di sekitarnya, itu dikasih mestinya. Jadi nanti kalau umpamanya ya, mohon maaf, ada di suatu daerah Pak, itu mengikuti ayat Al-Quran. Al-Qani wal-Muqtar. Al-Qani itu yang pakai perempuan, udah di rumah itu, usah sini-sini. Nanti ada yang menyaksikan, yang dari luar daerah, yang menyaksikan, kasih sepotong ya, kira-kira segede ini di tempat telapak tangan gitu ya, di bawah. Itu maksudnya apa? Untuk syairillah. Oh ada kurban bagi-bagi. Nah ini dalam Al-Quran yaitu wal qani, orang yang berdiam diri, dan wal muqtar, orang yang meminta-minta. Ya kalau orang kurban itu biasanya takbir ya sekitarnya, sekitarnya anak-anak ya itu dikasih. Ya jadi di sini untuk yang berdiam diri dan yang meminta-mintanya. Ingat, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ingatkan, la yanalallahu, tidak bakalan sampai apa yang sampai luhumuha dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak juga darahnya, walakin akan sampai, walakin yanaluhu, akan sampai padanya apa yang sampai at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Kadzalika, seperti itulah sakhkharaha lakum, aku taklukkannya lakum bagimu, litukabbirullah, untuk mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas segala sesuatu yang telah engkau kurbankan atau yang telah aku berikan petunjuk kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ihsan. Ingatkan Pak, darah daging, kulit daging itu enggak bakalan sampai. Yang sampai apa? Ketakwaan. Nah, takwa itulah yang menjadikan orang itu ibadahnya itu diterima oleh Allah. Jadi kurban itu salah satu bentuk peribadatan. Ya, jadi ya kalau orang yang ikhlas itu tadi yang saya gambarkan, orang berkurban itu pilih yang terbaik. Orang berkurban nggak usah nanya macam-macam. Ya sudahlah, kalau memang ada aturannya di sini untuk nyembelih ada bagian tertentu berikan. Nah itu artinya dia itu ikhlas. Karena apa? Untuk syairillah. Nggak perlu bertanya-tanya. Toh di sini berapa? 3 juta berapa? 3 juta. 3 juta. 100 umpamanya. Saya kira masih hal yang wajar. Bisa lihat tempat yang lain. Mohon maaf ya, kalau di kita ini kan kurban sapi itu bukan sapi dalam tanda kutip. Ada sapi yang kecil Pak ya, bukan sapi yang kecil. Harganya 12 jutaan gitu ya. Saya lihat ada sapi yang dipotong itu hanya 3 orang. Nah, ini mah gede-gede gitu.
Ada yang seperti itu. Kita usahakan yang sapi beneran. Jadi sapi juga, tapi ada ya Pak ya. Itu di apa itu ada 12 juta sapi. Saya lihat, oh sapinya begini itu dipotong saya sama saya sampai dengan Pak Makmur. Pak Makmur yang pegang kambingnya. Ya, jadi tidak bakalan sampai banyak, yaitu yang penting hatinya. Yang penting hatinya nggak usah banyak ngomong gitu ya. Sudah diserahkan, dia sudahlah percayakan kepada panitia. Insya Allah itu menjadi syarat kita. Inna Allaha yudafi'ul ladzina amanu 'anil ladzina amanu. Inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Inna Allaha bahwa sesungguhnya Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu akan menolong orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita itu dasarnya keimanan berbuat, maka akan ditolong Allah. Ya, tidak mencari keuntungan, tidak mencari puji, tidak riak, tidak ujub, tidak hasud. Nah itu insya Allah akan menolongnya. Inna Allaha bahwa sesungguhnya Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, tidak suka kepada pengkhianat dan orang-orang yang mengingkarinya. Udina lil ladzina yuqataluna annahum zulimu wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi